Shalom keluarga gereja tanpa gedung, saya dari FBN atau Family Bible News. Hari ini ingin sharing dengan saudara sekalian. Nah, sebelumnya tidak kenal tidak sayang. Ini adalah istri dan kedua anak saya, semuanya melayani Tuhan. Kami sangat bahagia sekali dalam hal ini. Dan ini adalah FCC atau Family Community Church, gereja yang saya rintis di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia. Dan gereja yang sedang bertumbuh dan menekankan pada pemuritan. Dan jangan lupa, pada jam 9 pagi nanti atau jam 9 waktu Indonesia Tengah, jam 10 waktu Indonesia Timur dan jam 8 waktu Indonesia Barat, kami sudah lama sebenarnya sebelum wabah COVID-19 pun sering dan hampir selalu mengadakan ibadah online bersama Family Community Church, siaran langsung dengan alat yang ada. Kiranya memberkati saudara sekalian. Dan ini adalah sebagian dari pelayanan-pelayanan kami. Kami lebih fokus kepada keluarga dan seringkali bekerja sama juga dengan Sekolah Lentera Harapan Tomohon dan berbagai gereja secara interdenominasi. Dan ini salah satu mentor saya, Insinyur Jarod Wijanarko, pasti banyak yang kenal ya. Dan istri saya juga seorang penyiar radio. Bila ada yang mau konseling, akan lebih tepat dengan istri saya karena jiwa konselornya dan jiwa gembalanya jauh lebih sabar daripada saya. Biasanya kalau saya kan straight ya, saklek atau lugas saja gitu. Dan kemudian yang ini enggak tahu siapa ini. Bukan tukang pukul saudara, ini sahabat saya, teman lama saya sejak masih single sampai double. Yang jelas beliau ada di Jerman saat ini ya. Beliau adalah pendiri dari GTG, Gereja Tanpa Gedung. Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang menarik, yaitu mencetak keluarga harmonis. Mungkinkah ada lagunya ya? Sulit? Ya, tentu sulit, tidak mudah. Saya tidak mau naif dalam mengajar bahwa tidak mudah untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Tetapi bisa. Yang pertama adalah jangan katakan tidak bisa dulu. Tetapi saya mau belajar. Barangkali di antara saudara ada yang belum bisa. Tidak masalah, yang penting saudara mau dulu. Bicara tentang harmonis, mari kita lihat yang satu ini. Ini adalah sebuah konser simfoni ya, orkestra. Dan saya juga baru tahu bahwa Dr. Stephen Tong itu seorang konduktor ya, luar biasa. Kita bicara tentang harmonis dulu. Ini pemusik musik klasik terutama ya, ada cello, ada biola dan lain-lain berbeda-beda, flute ya, klarinet dan macam-macam saudara. Tetapi mereka bisa membentuk harmonis. Bisa membentuk harmonisasi menjadi sebuah musik yang indah. Nah, kata harmoni itu berasal dari kata Yunani. Harmonia artinya terikat secara serasi. Terikat secara serasi dan ikatannya itu sesuai. Nah, kita akan mencetak dan membangun keluarga yang serasi, yang sesuai satu dengan yang lain. Suami itu imam, istri, penolong, anak-anak pendukung, dan lain sebagainya. Itu serasi. Ini tidak bicara suku yang sama, bukan soal kulit yang sama, tetapi serasi. Saya dan istri beda sekali, kulitnya saja beda. Saya kopi, istri saya susu. Anak saya luwak white coffee. Saya nyebutkan merek. Tapi saudara jangan bilang anak saya keturunan luwak. Tapi kalau saling menerima, sesuai takarannya dan serasi. Nah, saudara, cuma masalahnya banyak keluarga yang terpecah belah,
bahkan bercerai. Kenapa, saudara? Saya mau bahas tentang akar perpecahan dulu sebelum bicara bagaimana kita harmonis. Saudara, ini sebuah ilustrasi yang menarik. Impian anak-anak kita dari kecil, mereka sebenarnya ingin menjadi seperti papa mamanya yang baik bagi mereka. Banyak anak-anak dan orang tua yang berhasil kalau anak-anaknya ingin seperti papa mamanya. Ya, kalau ingin seperti tetangganya, wah salah cetak ini anak. Nah, saudara, banyak sekali anak-anak di masa kecilnya itu yang dikagumi pertama bukan Superman, bukan Supergirl, bukan Avenger, dan lain-lain, tetapi papa mamanya. Tetapi betapa sayang sekali banyak orang tua yang mengecewakan anaknya. Tatkala suami istri bertengkar, saudara, apalagi di depan anak, apalagi sampai tanpa sadar mengucapkan kata-kata kasar, saudara, sebetulnya Anda bukan sedang melukai pasangan Anda, tapi sedang melukai anak-anak Anda. Nah, pentingnya rukun. Ya. Saudara, sebelum bicara rukun, akar perpecahan rumah tangga, bahkan politik, bahkan gereja, bisnis, sekolah, dan apapun juga saya selalu pegang di sini, saudara. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba cek and recheck, saya ulang lagi. Masalah politik, masalah bisnis, masalah pekerjaan kantor, masalah pelayanan sekalipun, kalau ada terpecah belah, pasti ada dua. Kalau bukan karena iri, pasti karena kepentingan diri sendiri. Sama, sampai di masalah rumah tangga juga sama. Loh, mana mungkin Pak suami istri bisa iri? Loh, ada. Saya menemukan dalam konseling kami bersama istri, pengalaman kami lebih dari 10 tahun, saudara. Ada suami istri yang iri satu dengan yang lain soal pekerjaannya, soal talentanya, bahkan macam-macam, kemampuan dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. Dan juga terutama kepentingan diri sendiri. Ini akar dari segala perpecahan, kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Luar biasa enggak firman Tuhan? Hebat ya, saudara. Jadi, kalau mau harmonis, yang pertama hindari iri hati, dan dua, mementingkan diri sendiri. Saya heran kalau ada suami istri ATM-nya masing-masing, tidak tahu PIN-nya masing-masing, dan tidak tahu jumlah masing-masing. Padahal kalau menikah itu bukan menikah tubuhnya saja, bukan menyatu roh jiwa tubuhnya saja, tetapi juga menyatu dompetnya. Mungkin share kamu bagian ini, saya bagian ini, ya it's okay lah. Tetapi itu harus nyatu juga. Ya, bahkan orang mengatakan, wah waktu itu Pak, bahkan sampai sekarang dia ngomong, ya yes, pokoknya urusan rumah tangga udah saya cukupi, sudah. Jumlah berapa istri saya nggak perlu tahu. Salah besar, saudara. Yang harus menikah itu dompetnya juga. Nah, itu kepentingan diri sendiri. Saudara, hindari dua hal ini supaya tidak kacau dan tidak pecah, supaya harmonis. Selanjutnya, ketika Yakobus 3 ayat 16 ini tidak segera dihapuskan, banyak orang mengambil jalan keluar perceraian. Kenapa kami fokus kepada family, pada keluarga? Radio yang saya pimpin pun dari dulu fokus kepada keluarga. Gereja yang saya rintis pun kita juga fokus kepada keluarga. Ketika saya membuka YouTube baru, Pak Jarod menyarankan, Pak fokus di keluarga Pak. Gitu. Terus fokus di keluarga, rintis fokus di keluarga. Karena di Indonesia tampaknya kekurangan pembicara soal keluarga. Dan yang berikutnya, dulu sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu ketika saya di Tondano, setiap bulan itu saya selalu diundang khotbah di Pengadilan Negeri Tondano. Kepala Pengadilan Negeri ini dengan sedihnya mengatakan, Pak Pendeta, salahkah saya mengetuk palu perceraian? Karena apa? Masalah nomor 1 itu perceraian, bukan yang lain.
sangat menyedihkan. Sementara ini daerah gereja. Di mana gereja? KKR tidak salah, tetapi begitu banyak orang sibuk dengan masalah surgawi, tetapi masalah yang urgent ini tidak diperhatikan. Gereja jangan lupa fokus kepada keluarga. Banyak yang akhirnya mengambil jalan keluar cerai. Jangan pernah keluar kata itu dari mulut saudara. Sepertinya itu adalah jalan keluar. Saudara, saya beritahu, perceraian barangkali itu adalah jalan terbaik bagi saudara. Tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya itu adalah pisau bedah yang menyayat hati dan menyakiti hati, jiwa, dan roh anak-anakmu. Pikirkan baik-baik. Banyak orang setelah bercerai 1 banding sekian lah akan menjadi baik. Tapi yang saya tahu jauh banyak yang lebih kacau. Banyak saya dapati, saudara. Ya. Nah, perceraian itu bukan jalan yang terbaik. Tapi barangkali saudara mau pisah sementara. Ingat, sementara. Saya tidak menyetujui itu. Tetapi ada firman Tuhan. Ya, kalau mau pisah sementara tidak apa-apa. Supaya kamu dapat berdoa. Itu masalahnya. Masalahnya banyak orang pisah sementara. Pisah ranjang. Ranjangnya dipisah. Tapi tujuannya bukan berdoa. Marah gitu. Sementara Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Ini udah terbenam berapa minggu? Ini udah terbenam berapa tahun? Ayo, supaya kamu berdoa. Setelah tenang, balik lagi. Pentingnya hidup rukun. Tadi saya sempat sentil ya. Nah, saudara, Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Saya bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya kasih kuning besar ini. Artinya hati-hati dan perhatikan ya. Diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan Allah kita, Elohim, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus apapun itu sebutannya, Allah Bapa memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Saudara, kata rukun itu diam, damai, tidak terjadi pertentangan, serasi gitu ya. Dan kata rukun ini yang saya maksud bukan berarti tidak ada perbedaan. Tetapi walaupun kadang-kadang ada perbedaan, ada argumentasi, masih bisa saling baku masuk gitu. Masih bisa saling menerima, saling menyesuaikan, harmoni. Tadi kan serasi itu kan sesuatu yang harmonis. Harmonis itu sesuatu yang sesuai, serasi gitu. Masih bisa saling baku masuk dan seterusnya. Nah, itu rukun. Kenapa saudara Mazmur 133 ini sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Suara saya bagus tapi sayang tidak ikut panjat pinang. Nah, banyak orang diam bersama tetapi tidak rukun. Itu masalahnya. Betul? Nah, bagaimana mau diberkati? Nah, kata berkat saudara jangan melulu, Pak, itu biar pisah ranjang tetapi diberkati. Saudara terlalu picik kalau ukuran berkat itu hanya pada materi. Saya temukan dan saya yakin, saya bukan pembenaran ya. Karena Pak Heri kan tidak sekaya mereka gitu. Kaya itu juga relatif kok, saudara. Nggak semampu mereka. Masalah materi, maka saudara adalah orang yang picik sekali. Kenapa saudara? Materi, kedudukan, kekayaan, dan kepopuleran itu bukan tujuan akhir dari hidup harmonis. Dan bukan jaminan. Ini bukan pembenaran. Dan fakta saya ketemukan. Ada orang rumahnya lantai 3. Besar sekali. Wah, lantainya saja bisa untuk ngaca, saudara. Kalau saya dikasih rumah itu ya saya jual, saudara. Beli yang lebih minimalis. Kenapa? Capek ngepelnya. Besar sekali. Tetapi orang yang punya rumah itu ngomong, Pastor, ini neraka bagi saya. Nggak harmonis dengan suaminya. Saudara, tinggal bersama tapi tidak rukun. Ya, rukun bukan berarti sama persis kembar, bukan. Tetapi saling menerima, saling mengisi harmoni. Ya, harmonis, itulah rukun yang dimaksud. Dan berkat, ingat ada dua berkat. Berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum siapa yang
rajin bekerja pasti akan diberkati. Kalau saudara maling, korupsi, asal tidak ketahuan dan rajin, pasti kaya. Tapi tidak benar. Tetapi mungkin engkau pas-pasan, dapat hari ini, habis besok, dan seterusnya. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau punya berkat khusus, yaitu damai sejahtera. Ya, ada kerajaan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan soal makanan, pakaian, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Engkau bisa beli sofa yang indah, tetapi engkau tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, engkau bisa bisa menghadirkan pelawak yang terkenal, tetapi engkau tidak bisa membeli kebahagiaan dan lain-lain. Jadi, diam bersama dengan rukun. Kalau mau harmonis, saudara, diam bersama dengan rukun, saling menerima satu dengan yang lain. Oke? Nah, saudara ketika menikah umur berapa? 28 tahun, 30 tahun, istrimu 27, 28. 28 tahun dalam budaya dan kebiasaan karakter yang berbeda ketemu, itu nggak bisa langsung sehari, 2 hari, 1 bulan. Itu perlu proses dan itu perlu rukun, saudara. Terima, saling mengisi. Oke? Loh, menyatu itu artinya bukan, sebentar, saya lagi cari ilustrasi nih. Menyatu itu bukan sama, ya. Kamu menjadi satu. Ini ada botol infus. Katakanlah ini botol kaca, ya. Botol dan tutup itu harus beda. Tetapi karena mereka saling menerima, maka ini yang disebut menyatu. Tapi kalau botol memaksa tutupnya jadi kaca juga, jadi botol juga, tutup pecah, saudara. Nah, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menyatu. Satu bukan sama, tetapi berbeda, berbeda-beda, tetapi menjadi satu. Ya. Nah, lanjut. Pentingnya sehati. Satu hati, Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati, sepikir, ya. Hendaklah kamu sehati, hatinya satu hati dan satu pikiran, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya, saudara. Ini tidak mudah, saudara, untuk menyatu satu tujuan, tapi ingat tadi, ya. Menikah itu bukan jadi sama, jadi satu. Jadi satu, bukan sama, tetapi beda, saling menerima, saling mengisi, saling membangkitkan, saling mendorong. Begitu. Dan hindari iri hati dan kepentingan diri sendiri. Tapi faktanya, saudara, banyak orang tidak satu tujuan, suami ke kanan, istri ke kiri. Faktanya seperti ini. Banyak orang terjebak dengan bahwa kalau ada segala sesuatu itu pasti bahagia. Sekali lagi, ini bukan pembenaran, saya tidak munafik. Saya juga ingin sekaya mereka. Saya juga kalau bisa itu mau bikin program ini, proyek pelayanan ini, ada yang nyumbang, ada yang bantu. Saya maunya seperti itu, gitu ya. Seperti yang lain-lain itu kok kayaknya enak gitu. Lakukan apa saja, ada saja yang bantu. Wah, bahkan dia tidak perlu jualan ayam geprek mozzarella, tidak perlu buka kafe, tidak perlu usaha ini untuk mendukung pelayanan, tidak ngos-ngosan, tidak perlu pompa-pompa jemaat untuk memberi. Maunya seperti itu, saudara. Tetapi itu bukan tujuan, ya. Itu hanya sarana, ya. Tapi penting supaya terjadi keseimbangan, saling tolong itu. Nah, faktanya, saudara, banyak orang lebih fokus pada kedudukan, kekayaan, dan kepopuleran. Suami dan istri beda cara tujuannya. Bahkan dua-duanya fokusnya bukan kepada harmonisasi ilahi, tetapi nilai duniawi. Saudara, saya beritahu faktanya. Semakin saudara mencintai dunia ini, atau dari kepala rumah tangga, turun ke istri, turun ke anak-anak, itu membentuk keluarga yang mencintai dunia. Kalau saudara semakin mencintai dunia ini, dengan segala keinginannya, saudara akan semakin stres. Betul? Tetapi ketika saudara semakin mencintai Tuhan, dengan segala petunjuknya akan semakin bahagia. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup, sedia ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Banyak kata bahagia, cari itu di Alkitab, saudara. Buktinya, ini adalah Nasir Al-Karki, orang terkaya di Kuwait. Tetapi, saudara, tidak ada gunanya. Saya mau sekaya itu supaya saya bisa memberkati saudara. Saya maunya kalau ada gereja, aduh kok nggak selesai pembangunan nih, bantu. Oh, kalau ada
pelayanan Paul Chang di Jerman. Aduh susah tuh. Naik sepeda. Padahal memang harus naik sepeda supaya sehat ya. Supaya nggak terlalu gede kayak gitu. Ya. Maunya saya sumbang. Maunya begitu. Tetapi ingat, itu bukan tujuan. Itu bukan sekalian mobil dan motornya. Memangnya kamu bisa naik motor di alam baka. Karena itu saudara, penting sekali ingat hidup kita terbatas. Sekarang adalah 29 Maret 2020. Pertanyaannya, kapan akhir hidup saudara dan saya? Kita masa kecil, masa muda kita, berumah tangga, keluarga muda, kita sudah mulai tua, salah satu akan berangkat, entah suami atau istri. Dan dua-duanya pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Penting sekali saudara hidup harmonis dan jangan jumawa, jangan takabur, waktu kita terbatas. Bangun dari sekarang. Engkau harus kerja mengejar visi. Saya berdoa untuk saudara semua diberkati Tuhan dan ingat pekerjaan Tuhan. Saya pun ingin punya financial freedom. Tidak tertekan lagi masalah biaya, pelayanan, dan lain sebagainya. Saya maunya seperti itu. Ya. Tetapi saudara, jangan lupa, tidak ada gunanya kalau tidak hidup harmonis bersama keluarga yang dikenal Tuhan. Bagaimana? Bagian akhir, supaya kita hidup harmonis. Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu, saudara semua dan saya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh, saya kasih huruf besar, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Simple saudara. Menaruh itu proneo dalam bahasa Yunania. Artinya memiliki pemahaman yang sama. Jadi supaya harmonis, pikiran dan perasaannya itu sama diletakkan di dalam pikiran Kristus. Jangan diletakkan kepada ego kita. Akar-akar perpecahan salah satunya adalah ego. Ego itu dalam bahasa Yunani ego. Aku, keakuan, semua aku. Orang suami istri dalam dunia apapun ya, yang egois itu seperti hidup di ruang kaca. Kesana lihat saya, kesana lihat diri sendiri. Belakang juga semua ruang kaca. Orang begini susah hidupnya, saudara. Walaupun kaya raya. Ya, saudara. Jadi, mungkinkah kita membangun kehidupan yang harmonis? Sangat mungkin. Asal, saudara, engkau taruh proneo, pikiran dan perasaan saudara yang terdapat juga di dalam Kristus. Kristus, pikirannya taruh di pikiran kita. Pikiran kita letakkan kepada kaki Kristus supaya diubahkan menjadi pikiran dan perasaan Yesus. Maka akan bahagia. Saudara, inilah harapan kita semua. Doa dan harapan saya, saudara, dan saya semua memiliki keluarga yang harmonis. Tidak mudah jatuh bangun. Saya pun jatuh bangun. Dan harus bangun terus, bangkit lagi. Saya juga pernah berdosa, saya juga pernah keliru. Tetapi saudara, membangun keluarga yang harmonis itu mungkin. Keluarga saya sangat bahagia, sangat bersyukur. Dua anak saya bersama istri semuanya melayani Tuhan, sangat kompak. Saya percaya, saudara terus mampu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Shalom.